Halo, selamat datang di Sansawisa Channel. Channel yang bahas tentang vlog, hiburan, informasi, dan edukasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Kali ini saya akan bercerita pendakian ke Gunung Semeru saya bersama teman-teman pada tanggal 5 sampai 6 Juni 2021. Nah, ini namanya Bang Jack. Mungkin ini juga jadi pengalaman pertama dia buat naik ke Gunung Semeru. Ini namanya Bang John. Gas. Ayo. Mantap. Putar selamat, mulai pisan selamat, wis. Itu pesan dari Bang Joni beserta teman-teman yang lagi briefing dan mau doa bersama. Ngevlog sana. Halo guys. Oh. Iya peteng lah rekam apa? Ya gak apa-apa. Jangan rekam si peteng. Menawa menampakkan. Wah, iya. Saya pikir setelah kita tadi melewati hutan, tidak akan ditemukan lagi pemukiman warga. Ternyata di dalam sini ada desa, yaitu Desa Burno, yang penduduknya cukup lumayan rame ya. Kalau si biayaan. Ada tulisannya tidak menerima tamu dari luar. Macam. Tersayur. Perjalanan di tengah malam ternyata ada manfaatnya juga ya. Selain jalanan juga sepi, lancar, terkendali, namun juga kita harus tetap waspada lah dengan keadaan di sekitar kita. Walaupun kelihatannya sih aman-aman saja ya. Kita ambil ngiri untuk yang tujuan ke Ranupane. Nah, ini juga jalur untuk para pecinta off-road dan juga ada warna wisata Siti Sundari Big Park yang masih masuk atau dikelola oleh penduduk Desa Burno. Situasi jalan kalau di sini sudah lumayan bagus ya dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Info dari teman-teman yang sudah pernah mendaki. Namun kita juga harus tetap waspada sih. Karena driver kita juga belum pernah lewat sini, jadi tidak hafal jalan. Lebih hati-hati, takut masuk ke dalam jurang. Di depan ini adalah sumur kembar yang sekarang dikelola oleh PDAM sebagai sumber mata air. Besar ya temboknya. Nah, ini tangki dari sumber mata air tersebut. Jadi info dari temen, mata airnya sih lumayan besar. Ini menjadi pengalaman pertama saya untuk mendaki Gunung Semeru bersama teman-teman. Tapi ada juga sih teman yang sudah pernah naik ke sini beberapa kali, dan ini mungkin jadi untuk yang kesekian kalinya buat mereka. Namun bagi saya dan teman yang belum
pernah sama sekali naik ke Semeru, ini menjadi pengalaman tersendiri yang ya bisa jadi buat cerita kita kepada teman atau keluarga, dan mungkin juga untuk anak kita di rumah. Untuk persiapan sendiri, kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke latihan fisik ya, karena infonya memang treknya lumayan bisa ditaklukkan, cuma lumayan panjang. Nah, ini kita akan masuk ke hutan lindung Taman Nasional Bromo Tengger. Semoga perjalanan kita aman-aman saja ya, tidak ada hambatan, tidak ada apapun lah yang menghalangi perjalanan kita malam ini. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional yang berada di Jawa Timur, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Taman yang bentang barat dan timurnya itu sekitar 20-30 km, dan untuk bentang utara dan selatannya sekitar 40 km ini ditetapkan sejak tahun 1982 itu dengan luas area sekitar 50.276 hektar, di mana di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya itu kurang lebih 6.290 hektar. Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, daerah Tengger merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam serta hutan wisata yang berfungsi sebagai hutan lindung dan juga hutan produksi. Kawasan Bromo Tengger Semeru ini diresmikan menjadi taman nasional itu pada tanggal 12 November 1992. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini juga ada pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, yaitu cemoro gunung, jamuju, edelweiss, dan berbagai jenis anggrek dan rumput yang langka. Sedangkan untuk satwanya sendiri itu ada luwak, rusa, monyet, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, dan masih banyak yang lainnya juga. Ternyata ada beberapa gunung-gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Selain Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, di situ juga ada Gunung Watangan, Gunung Widodaren, Gunung B29, Gunung Linggo, Gunung Pananjakan, Gunung Puncak Lembu, dan beberapa gunung-gunung yang lainnya. Namun yang lebih saya tahu yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, sama B29. Maklum, bukan pendaki soalnya.
Kita berhenti sejenak di sini untuk tukar posisi mobil ya, karena kebetulan mobil yang saya tumpangi itu berada di paling depan. Kita berhenti di sini juga pas di deket air mancur di tengah hutan, namun kita tidak turun lah, hanya untuk memberitahukan sama driver kita tukar posisi. Kita masuk ke kawasan hutan bambu. Info dari teman saya yang berada di satu mobil karena sering naik ke Semeru, dulu jalan ini lumayan sulit untuk diakses dan bambu-bambunya itu menutup ke tengah jalan. Namun sekarang bisa dilihat kondisinya sudah lumayan baik, rapi, dan tentunya membuat para pengunjung yang akan ke Semeru lebih nyaman. Untuk peserta sendiri pada rombongan saya itu sekitar 19 orang di acara pendakian ini. Nah, untuk armada sendiri kita menggunakan 3 armada, di mana 2 armada itu untuk membawa teman-teman. Nah, sedangkan 1 armada itu yang saya tumpangi ini khusus untuk membawa logistik. Jadi di mobil logistik ini ada 4 anggota. Setelah menempuh perjalanan di tengah hutan rimba sekitar hampir 2 jaman, akhirnya nyampe juga di pos Ranupani sekitar hampir jam 2-an lah, jam 1.58 kita sampai di sini. Untuk suhunya sendiri lumayan dingin ya, karena saya dan mayoritas peserta itu jarang mendaki, jadi kelihatannya dingin banget gitu, super dingin lah buat saya dan beberapa teman-teman. Bisa dilihat ya, jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari, tapi mungkin itu ada beberapa pendaki yang baru datang juga, atau mungkin itu ada penjaga kantor Simaksi yang menginap di situ. Tapi intinya kita dan rombongan sampai di sana juga masih ada beberapa rombongan yang belum istirahat. Jam sudah menunjukkan jam 3 pagi, tapi saya dan beberapa teman masih belum juga tidur. Padahal seharusnya istirahat untuk mengisi tenaga lah, mengisi energi buat besok pagi untuk melakukan pendakian agar tidak kelelahan. Tempat saya berdiri ini adalah di tempat WC umum di pos Ranupani. Untuk di depan saya sebelah kiri ini adalah tempat istirahatnya para pendaki. Bisa dilihat di sini para pendaki sudah bersembunyi di balik sleeping bag-nya masing-masing, sudah kayak kepompong lah. Yo, action no.
Cuaca di pagi hari ini ternyata tidak jauh beda dengan tadi malam. Kelihatannya juga terasa lebih dingin sih buat saya yang jarang di tempat seperti ini. Tapi untuk pemandangan di pagi ini serasa berbeda dengan semalam. Kita bisa lihat suasananya terlihat masih jauh, di kejauhan juga ada gunung. Kantor Simaksi pagi ini juga masih belum buka dan terlihat sepi. Jadi saya sama teman-teman menikmati aja dulu pemandangan di sekitar pos Ranupani ini. Sambil menunggu kantor buka, kita dan teman-teman bersenda gurau dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Ada yang dinginnya kebangetan, ada yang semalam itu bingung mau tidur gimana, kedinginan, karena ada yang tidak bawa sleeping bag. Tapi intinya kita senang lah bisa sampai di sini. Itu artinya kita sebentar lagi akan menjelajah. Setelah antri sekian menit lah di pos Simaksi tadi pagi, kita baru masuk ke ruang briefing itu sekitar jam tengah 10-an lebih, dimana kita akan diberikan informasi-informasi dan larangan-larangan selama kita melakukan pendakian ke Gunung Semeru ataupun yang hanya sampai di Ranukumbolo. Pagi. Biasanya yang lewat jalur tersebut hanyalah warga lokal atau ada event khusus, misalkan kegiatan sadar besok dan yang lainnya, atau mungkin evakuasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita lewat jalur yang ditentukan, ikuti jalur aspal ke arah sana sekitar 200 meter dari sini di kanan jalan akan